Joy Kids. Welcome back to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang lagi ada di Palangka, di Jakarta, di Surabaya, atau dimanapun kalian berada. Kita senang banget nih bisa ketemu kalian lagi di sini. Nah, nah sebelum kita mau mulai ibadah ini, kita semua mau yel-yel dulu biar kita lebih semangat lagi, bisa loncat-loncat lebih hebat lagi pada saat kita memuji Tuhan. Oke, siap semuanya? Siap. Joy! Yes, 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 I'm awesome! Oke, sekali lagi ya yang lebih meriah lagi. Joy! Yes, 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 I'm awesome! Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepala ya.
untuk dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, dalam melampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, dalam melampaui segalanya. Mari bersama-sama. Lalu bersatu dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Dicintai, dianugerai, dalam melampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, dalam melampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerai, dalam melampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, dalam melampaui segalanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, dalam melampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, dalam melampaui segalanya. Sorai bagi Tuhan. Mari bersama-sama angkat tangan kita. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mari bersama. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Dengan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Engkau lebih tahu keperluanku, keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Angkat tangan kita bersama. Mujizat masih terjadi. Ku letak
sama-sama angkat tangan kita. Kita menyembah Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih atas setiap mujizat yang Kau kasih buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masih terjadi, ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, bukan aku melihat setiap hari ada mujizat. Setiap hari ada mujizat. Sekali lagi bersama-sama katakan, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Beri tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap kebaikan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Tuhan terima kasih atas mujizat yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kalau kami sehat pada pagi hari ini ataupun pada siang hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami, urapi setiap kami, karena kami siap Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, joy bersama-sama katakan. Oke, kita mau main games dulu nih biar kita semakin semangat. Yeay. Nah, jadi games hari ini kita mau cepet-cepetan makan. Cuman semuanya nanti ditutup matanya. Jadi kita nggak tahu nih mereka nyuapinnya ke tempat yang mana, ya kan? Oke ya. Pakai maskernya dulu. Menutup matanya dipakai. Ya, udah siap? Kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1, mulai. Ayo. Yang kira-kira siapa nih pemenangnya nih? Ya banyak-banyakan. Siapa yang habis duluan dia pemenangnya. Ayo. Miss Dian, Miss Evi, ayo. Wah, kayaknya mereka hebat-hebat ya. Cepat-cepat ya makannya ya. Aduh, siapa nih ya pemenangnya ya? Oke, harus habis dulu yang dalam mulut. Ayo, siapa ini? Ya. Oke, pemenangnya adalah Miss Dian. Wah, nah. Oke, games ini bisa kalian lakukan juga di rumah, bisa main sama kakak, adik, papa, atau mama. Hello Joy Kids, wah kita sudah di hari Minggu aja ya sekarang ini. Nah, mau ngomong-ngomong hari Minggu ini, biasanya kalau hari Minggu kita semua harusnya ke gereja. Tapi kadang-kadang kita suka gimana ya, cari-cari kesempatan ya supaya kita nggak ke gereja ya. Di sini Miss punya pertanyaan ya. Pertanyaannya mungkin agak kok aneh ya pertanyaannya Miss ini ya, tapi nggak apa-apa ya. Missnya mau tanya, di sini siapa yang suka mencuri? Loh, kok gitu pertanyaannya ya Miss ya? Ya, kadang ini kita bukan suka mencuri uang atau mencuri barang, mencuri mainannya teman, bukan ya. Tapi kita seringkali itu kita ini suka mencuri waktu. Contohnya misalnya, ayo sekarang waktunya belajar ya. Mama bilang ayo belajar, ayo les. Kita malah mainan ya, main game lah, main gadget atau baca buku komik kalau yang suka baca buku komik. Atau malah nonton TV. Nah, atau saat kita di kelas ya, gurunya sedang menjelaskan ya soal pelajaran
yang saat itu kita pelajari. Kita ngomong-ngomong sama tetangga kita ya, sama teman sebelah. Tadi itu aku itu ya gini gitu ya. Nah itu ya kurang lebih hampir sama dengan mencuri. Nah kadang kenapa kok kita itu bisa kayak gitu ya? Kita itu seringkali diperhadapkan dengan yang namanya pilihan atau choice ya. Kita seringkali dihadapkan dengan pilihan yang membuat kita jadi mana ya yang harus kita pilih, yang ini atau yang itu, yang baik atau yang nggak baik, yang enak atau nggak enak. Ya nggak mungkin ya kita pilih yang nggak enak. Nah minggu ini superhero kita kurang lebih dia ini juga mempunyai pilihan harusnya, tapi dia ini memilihnya salah ya. Jadi superhero kita hari ini itu adalah Batman ya, Bruce Wayne. Nah, siapa di sini yang pernah nonton filmnya Batman? Ayo coba tunjuk jari dulu. Ya. Diceritakan bahwa Bruce Wayne ini ya, waktu masih kecil itu dia ini kehilangan orang tuanya ya. Jadi waktu masih kecil dia melihat orang tuanya itu disakiti ya, ditembak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, sama penjahat. Terus karena itu dia ini jadi dendam, jadi mangkel gitu ya toh. Tapi dia juga harusnya juga punya pilihan ya untuk tidak menyimpan dendam itu ya. Jadi akhirnya keputusan yang Bruce Wayne ambil waktu dari kecil sampai besar itu dia tuh punya dendam. Dia akhirnya menghabisi banyak orang yang menurut dia, oh orang ini yang berbuat jahat kepada orang tuaku. Oh orang ini juga yang berbuat jahat kepada orang tuaku. Tell us, Mr. Wayne. What do you fear? How do you know my name? The world is too small for someone like Bruce Wayne to disappear. Your parents' death was not your fault. My parents deserve justice. I cannot let that pass. If you make yourself more than just a man, then you become something else entirely. Which is? A legend, Mr. Wayne. Marshal Wayne, are you coming back for long, sir? As long as it takes to show the people of Gotham their city doesn't belong to the criminals and the corrupt. Bruce? Rachel? You were gone a long time. I know. Things are worse than ever down here. What chance does Gotham have when the good people do nothing? Nomex survival suit for advanced infantry. Kevlar utility harness, gas-powered magnetic grapple gun. What's that? On the tumbler? Oh, you wouldn't be interested in that. I spent a lot of time being scared for you. I heard you were back, but the man I loved, the man who vanished, never came back. He's here. Who? The Batman. God, that must be destroyed. Gotham isn't beyond saving. Just hold on! Di minggu ini ya, superhero di Bible kita juga kurang lebih akan membahas yang sama tentang pilihan ya. Pilihan apa yang akan dia ambil. Oke? Untuk mau mendengarkan firman Tuhan selanjutnya, cerita yang sangat seru ini kita mau duduk dengan baik dulu ya. Nah, cerita ini dimulai dari Ishak. Waktu itu Ishak ini bertemu dengan istrinya ya, yang namanya Ribka. Lalu mereka menikah lah ya. Menikah. Tapi selama waktu mereka menikah ya, jadi waktu Ishak menikah waktu itu di Alkitab tertulis waktu itu dia umur 40 tahun. Dan waktu umurnya 40 tahun ini sampai 41, 42, 43, lama sekali Ribka ini tidak diberi Tuhan itu keturunan. Jadi Ribka belum punya anak sampai lama. Nah, akhirnya
si Ishak ini berdoa kepada Tuhan supaya Ribka ini istrinya diberikan anak, diberikan keturunan. Akhirnya Tuhan mendengar doa Ishak dan Ribka ini diberikan keturunan. Coba berapa lama? Dari umur 40 sampai Ishak ini punya anak. 20 tahun. Jadi waktu 40 tahun dia menikah dan dia punya anak umur 60, 20 tahun. 20 tahun itu enggak kayak 2 hari ya, atau 2 jam, atau 20 hari enggak. 20 tahun itu lumayan lama, ya, lama sekali. Ya, akhirnya Ribka ini diberikan bukan seorang anak, tapi 2 orang anak. Mereka mempunyai 2 anak kembar, ya. Jadi Ribka ini mengandung 2 anak kembar. Ribka ini jadi bingung ya, aduh aku kok dikasih 2 anak kembar ya, wah bagaimana? Dia ini mungkin kalau zaman dulu mungkin punya anak kembar itu ya bikin, karena jarang terjadi ya, jadi mereka tuh takut apa yang dipikirkan orang. Tapi Tuhan akhirnya menjawab apa yang menjadi ketakutan Ribka. Ribka diberikan penjelasan bahwa anakmu ini ya, kedua anakmu ini bakalan menjadi bangsa yang besar. Nah, kalau bangsa itu pasti terdiri dari 1, 2, 3, 4, enggak, banyak orang ya, banyak orang, karena bangsa ya, kayak bangsa Indonesia, bangsa Amerika ya, satu bangsa. Ini tapi ada 2, jadi ada 2 bangsa yang besar di dalam kandungan Ribka. Nah, 2 anak Ribka kembar ini adalah laki-laki ya, jadi dua-duanya laki-laki ya. Saat mereka lahir ya, anak yang pertama itu diceritakan bahwa dia itu berwarna merah kulitnya. Terus badannya ini banyak bulunya, jadi kayak pakai apa ya, pakai jaket gitu ya. Dia akhirnya menjadi kakak ya, yang diberi nama Esau. Lalu adiknya yang lebih kecil itu ya, adiknya yang kedua lahir itu, waktu dia lahir dia pegang tumit kaki kakaknya ini ya, waktu dia lahir itu ya. Yang kedua ini namanya adalah Yakub. Nah, waktu berlalu Esau menjadi besar, Yakub pun menjadi besar. Walaupun mereka ini kembar ya, twins ya, tapi hobinya mereka berbeda-beda ya. Yang Esau yang pertama, betul, yang pertama ini sukanya itu berburu. Nah, berburu mungkin rusa, mungkin kelinci hutan ya, waktu zaman itu ya. Pokoknya dia suka berburu, mungkin berburu apapun ya yang bisa diburu ya toh. Nah, yang Yakub itu sukanya adalah memasak. Nah, cocok ya, yang satu suka berburu, yang satu suka memasak. Nah, tapi mereka berdua pun juga mempunyai orang tua yang favorit. Yang Esau, yang kakak pertama yang suka berburu, dia kesayangan bapaknya ya. Bapaknya Esau ini namanya Ishak. Oke. Nah, yang Yakub juga anak kesayangan ibunya yang namanya Ribka ya. Jadi semuanya ada blok-bloknya sendiri. Satu bloknya Ishak, satu bloknya Ribka. Oke. Saat itu waktu si Esau berburu, nah Yakub memasak. Nah, ya kan ceritanya mulai. Jadi waktu berburu, siang-siang berburu, Yakubnya masak. Baunya masakan itu kan selalu enak ya. Enak sekali. Nah, pulang-pulang si Esau habis berburu, lapar perutnya. Waduh, kamu masak apa, Kub? Tanya Esau ya kan. Masak sayur kacang merah, sup kacang merah. Kok enak ya baunya ya. Boleh dong kakak minta 1 mangkok aja. Oh ya nggak bisa gitu dong katanya. Ayo kalau kamu mau kita tuker katanya. Kita tukeran katanya. Apa yang mau ditukar katanya gitu. Ya aku minta hak kesulunganmu. Jadi nanti kamu tak kasih 1 mangkok sup kacang merah ini. Tuker hak kesulungan. Bagaimana ya maksudnya? Jadi kamu jadi adik, aku jadi kakak. Nah sekarang kita mau balik lagi sedikit. Yang kakak itu namanya Esau, yang adik namanya Yakub. Nah, si Yakub ini minta tukeran. Jadi yang jadi kakak itu Yakub, adiknya jadi Esau. Seperti itu. Minta hak kesulungannya kakaknya. Sebab hak kesulungan ini suatu berkat yang istimewa ya. Akan mempunyai banyak berkat-berkat yang akan bapaknya kasih ya. Kalau kita itu jadi anak sulung pertama, laki-laki pula ya. Nah, seperti itu. Tapi karena lapar ya kan, terus wis apalah itu hak kesulungan, terserah kamu lah, gak apa-apa wis tukeran aja sama mangkok itu apa, sama supnya itu, ayo cepet, aku lapar kata gitu. Ya udah, deal ya, sekarang aku yang kakak, kamu yang adik ya Esau, gitu kata Yakub. Oke, kata gitu. Ya udah, akhirnya
Esau jadi adik dengan semangkuk sup kacang merah, dan si Yakub jadi kakak ya. Itulah kenapa kok pilihan yang tepat itu penting ya. Kita itu harus bisa, walaupun masih anak-anak ya, kita masih anak-anak, kita masih nggak ngerti, kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang salah, atau ini boleh, ini nggak boleh. Seperti cerita tadi ya, Yakub mempunyai pilihan yang salah, dia meminta hak kakaknya. Tapi Esau pun juga nggak kalah salah, dia memberikan hak kesulungannya. Padahal harusnya dia yang jadi kakak, dia yang bakalan menerima setiap berkat-berkat yang akan dikasih oleh bapaknya, yaitu Bapak Ishak. Tapi karena yaitu tadi pilihan yang salah, ketuker-tuker, akhirnya dia menerima apa yang Yakub minta dan dia memberikannya hanya dengan semangkuk sup kacang merah. Nah, hari ini Miss-nya punya 2 macam bentuk makanan, 2 grup ya. Yang ini adalah buah-buah ya, ini buah naga, ini adalah pisang ya. Terus di sini Miss-nya juga punya makanan lagi yang nggak kalah enaknya dari 2 macam ini. Ini ada snack yang asam jagung, nah ini ada waffle, ini ada biskuit. Enak sekali nih ya. Cuman kalian bisa milih nggak dari 2 makanan ini mana yang boleh sering dimakan sama yang nggak boleh sering-sering makan? Kita boleh sering makan ini nggak? Kalau lapar, nggak usah makan nasi, ya kita makan ini aja enak. Makan ini yang banyak, terus kasih minum yang banyak. Nggak ya? Ini juga nggak boleh sering-sering. Karena kalau kita sering makan makanan-makanan ini, pertama batuk, sakit tenggorokan. Terus ini aja coklat. Nah, yang alergi sama coklat nanti gatal-gatal, bisa batuk juga. Nah, tapi kalau buah, wah ini makanan sehat ya. Kita perlu ini tiap hari di rumah ya kan, supaya sehat ya, supaya lancar ya kan, supaya awet muda juga, supaya pinter juga ya kan. Nah seperti itu. Tuhan juga memberikan kita itu pertolongan untuk kita itu bisa memilih yang terbaik, memilih yang benar ya. Kalau kita punya 2 macam pilihan, mau ke gereja atau mau ke mall, mau sekolah atau mau main, mau belajar atau mau nonton TV, mau nonton YouTube. Kita punya pilihan, kita bisa memilih, tapi kita harus bisa memilih yang baik, bukan yang bad, ya, bukan yang buruk. Kita harus memilih yang baik. Oke, super kebenaran kita hari ini adalah Jesus can help me make good choice. Kita ulangi lagi sama-sama. Jesus can help me make good choice. Oke, see you next week. Nah, super kebenaran hari ini kita ulangi sama-sama. Jesus can help me make a good choice. Sekali lagi, Jesus can help me make a good choice. Dan ayat penuntun kita hari ini kita ambil dari Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 or Genesis 25 verse 29 until 34. Dan ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Or Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kita sekarang mau berdoa dulu nih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu menuntun kami Tuhan untuk mengambil segala keputusan. Dan Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, berkati orang tua kami, sekolah kami Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami juga bisa memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, ibadah sudah selesai. Jangan lupa untuk share ke teman kalian, like and give positive comment. See you, bye.